Salam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membagikan satu ayat Alkitab yang merupakan ayat yang memotivasi diri saya, yaitu di Yohanes 16 ayat 33. Bunyinya, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Maka dari itu teman-teman, di saat teman-teman merasa diri teman-teman udah kehilangan arah, menderita, dan sampai-sampai sudah tidak ada pengharapan dalam diri teman-teman, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam diri teman-teman. Dia selalu menunggu dan setia kepada teman-teman untuk datang kepadanya. Dan juga di ayat di sini mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Maka dari itu, di saat nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dia akan berperang memberantas semua ketidakadilan, penganiayaan, penderitaan. Dia ganti semua itu dengan damai sejahtera, kesukacitaan. Maka dari itu, jangan ada lagi alasan untuk tidak menguatkan hati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya terberkati dalam Efesus 2 ayat 8. Katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan teman-teman semuanya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, apalagi karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dari kita dengan Roh Kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan kasih yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, amin. Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan kita dan sekaligus memanggil kita. Nah, kita sebagai orang muda perlu menjawab panggilan itu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, melalui Bible Course Week kedua, saya sangat menikmati dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini saya sangat diterangi bahwa saya adalah orang yang telah dimerdekakan dalam Tuhan. Melalui Bible Course 2 minggu ini, saya dapat diterangi di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, saya lebih terdorong lagi untuk terus datang membaca Alkitab dan terus mencari Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Puji Tuhan, Sobat Kefas, dalam Bible Course 2 minggu terakhir ini, saya sangat terberkati dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 7 yang mengatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Maka saudara-saudariku, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu hidup dalam kasih. Puji Tuhan, di minggu kedua Bible Course Kefas ini saya belajar banyak hal mengenai kejahatan manusia dalam dosa. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Itu karena keraguan. Keraguan itu berasal dari mana? Dari si jahat. Dan itulah yang membuat kita jatuh dalam dosa. Maka dari itu, marilah kita datang kepada Allah, kita membuka diri kita agar kita terus diisi olehnya, agar tidaklah perbuatan jahat dan kehendak si jahat yang terus-menerus kita lakukan, agar setiap harinya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dan dapat melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi bejananya yang mau diisi setiap hari. Saya sangat bersyukur atas firman Tuhan yang telah saya baca selama ini, yang dimana ketika saya memulai membaca firman Tuhan, saya sangat bersyukur, saya merasakan ketenangan, saya merasakan kedamaian, yang dimana Tuhan selalu memberi aku kekuatan, memberi aku semangat, bahkan
pimpinan yang berasal daripadanya, sehingga saya tidak pernah ragu akan Tuhan karena Dia selalu bersama-sama dengan saya yakin itu. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan saudara-saudari, melalui Bible Course saya diterangi bahwa kita harus senantiasa berkata amin terhadap firman Allah, sehingga kita diselamatkan dari keraguan-raguan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 17b dikatakan bahwa Allah itu setia dan tidak pernah berubah. Apa yang dikatakannya itu iya dan pasti. Amin. Puji Tuhan, roh manusia adalah organ untuk datang dan berkomunikasi dengan Allah. Mari teman-teman, kita perlu mempunyai waktu intim bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Marilah kita senantiasa berkata amin terhadap firman Allah, sehingga kita diselamatkan dari keraguan-raguan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17b dikatakan bahwa Allah itu setia dan Dia tidak pernah berubah. Puji Tuhan, apa yang dikatakannya itu ya dan pasti. Puji Tuhan. Puji syukur saudara-saudara, dengan mengikuti program dari Kefas ini, kita selalu diingatkan untuk meluangkan waktu bagi Tuhan dengan membaca firman dan juga renungannya. Di masa pandemi seperti ini, ada satu ayat yang sangat menjamah hati saya, yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di mana di situ disebutkan bahwa pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa, yang tidak melampaui kemampuan kita, karena Allah kita adalah setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang muda yang telah dipilih Allah untuk menjadi bejananya. Kita yang dulunya adalah mewarisi sifat dosa dari nenek moyang kita, kini telah beroleh kasih karunia belas kasihan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab dalam 1 Korintus 15 ayat 21-22 mengatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya, kita yang telah mewarisi sifat dosa dan sangat celaka telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Itu sama sekali bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu semata-mata pemberian Allah. Kita yang telah memberontak terhadap Allah, tetap Ia kasihi. Amin. Shalom. Dalam Ulangan 15 ayat 10, memberilah dengan kelimpahan dan janganlah hatimu berduka cita, sebab apabila engkau memberi, Tuhan Allahmu akan memberkati pekerjaan dan usahamu. Teman-teman, kita diingatkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang murah hati, menjadi pribadi yang memberi. Namun, bukanlah kita memberi supaya kita mendapatkan berkat yang lebih banyak, sebab itu sangatlah egois dan tidak disukai Tuhan. Maka dari itu, kita memberi hati yang tulus, sebab janganlah khawatir, karena Tuhan akan senantiasa mencukupkan kita ketika kita memberi. Tuhan akan senantiasa memberikan pekerjaan dan juga usaha, sehingga kita akan senantiasa berkecukupan. Maka dari itu, mulai sekarang menjadilah pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini memberkati saya bahwa hari ini keselamatan yang saya peroleh itu bukan karena usaha saya, tetapi itu karena kasih karunia Allah. Ayat ini dikatakan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh di dalam Yesus. Teman-teman, kasih karunia yang kita telah terima bukan berarti kita kehilangan tanggung jawab kita, tapi kita tetap berjuang, bertindak untuk menjadi serupa dengan Yesus. Teman-teman, kita bersyukur punya Yesus begitu mengasihi kita dengan kaya keselamatannya di kayu salib. Dia telah tebus dosa kita. Salah Garcia Gebu. Amin.
Shalom, dalam Roma 6 ayat 12 firman Tuhan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Di dalam kehidupan kita tidak luput dari sifat-sifat daging yang dapat membuat kita jatuh dan rusak dengan segala keinginannya, dan cenderung diri kita susah untuk melawannya. Oleh karena itu, supaya terhindar dari sifat daging, mari sebagai anak Tuhan kita percayakan seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama kita dan pertolongannya tepat pada waktunya. God bless you.